Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Pemerintah Rusia menuding Ukraina tengah merencanakan operasi false flag di Polandia atau Rumania yang berpotensi memicu Perang Dunia III. Tuduhan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dengan merujuk pada laporan media Hongaria yang menyebut Kiev berniat melakukan sabotase lalu menyalahkan Moskow. Informasi lainnya, sedikitnya 36 orang meninggal dan lebih dari 50 lainnya terluka dalam insiden saling injak saat kampanye politik aktor terkenal India Vijay di distrik Karur, Tamil Nadu pada Sabtu 27 September. Tragedi itu memicu duka mendalam sekaligus sorotan besar terhadap keamanan acara politik di negara bagian tersebut. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Ебать, это сюда уебало. Sebuah rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan momen mengerikan ketika sebuah drone menghantam jalan raya di Zaporizhia, Ukraina pada Jumat malam 26 September. Dalam salah satu gelombang serangan udara terbesar yang dilancarkan Rusia sepanjang bulan ini. Rekaman yang beredar luas di media sosial itu menampilkan detik-detik sebuah drone jatuh dan meledak di tengah jalan, memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Sementara itu, kantor berita Reuters setelah melakukan verifikasi terhadap video tersebut, memastikan lokasi kejadian memang berada di kota Zaporizhia. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan bangunan, tata letak jalan hingga rel tram dalam video dengan citra street view di wilayah tersebut. Keaslian waktu kejadian juga telah dikonfirmasi melalui timestamp yang tertangkap dalam rekaman kamera kendaraan. Sementara itu, pejabat Ukraina pada Sabtu 27 September mengungkapkan bahwa Rusia melancarkan sedikitnya 115 drone kamikaze dalam serangan udara semalam yang menargetkan sejumlah wilayah secara serentak. Angkatan Udara Ukraina menyebutkan sebanyak 97 unit berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara mereka, termasuk di wilayah utara, selatan, timur, dan tengah negara itu. Di Zaporizhia, kota industri strategis yang terletak di tenggara Ukraina, dampak serangan masih terasa. Ledakan dari drone yang menghantam kawasan pemukiman menyebabkan sebuah supermarket mengalami kerusakan berat. Sementara beberapa kendaraan yang terparkir di dekat lokasi hancur total. Meski kerusakan material cukup signifikan, otoritas setempat menyatakan tidak ada laporan korban jiwa akibat insiden tersebut. Serangan terbaru ini kembali menyoroti intensitas operasi militer Rusia yang belakangan semakin sering menyasar infrastruktur sipil Ukraina. Analis militer memperkirakan langkah ini merupakan bagian dari strategi Moskow untuk melemahkan moral publik dan menekan kemampuan logistik Kiev menjelang musim dingin. Antrian kendaraan mengular di SPBU Sevastopol, Crimea mencerminkan kesulitan yang dihadapi pengemudi di seluruh Rusia akibat kelangkaan bensin.
Kondisi ini semakin memburuk setelah Ukraina meningkatkan serangan drone ke kilang minyak dan terminal ekspor Rusia yang berdampak pada pasokan domestik. Seorang warga bernama Alexander Semin mengatakan ia harus menunggu 40 menit untuk mengisi bensin, sementara pengemudi lain memilih beralih ke transportasi umum. Laporan media Rusia, Izvestia, menyebut krisis ini telah berlangsung lebih dari sebulan dan meluas ke lebih dari 10 wilayah. Sementara itu, Kepala Pemerintahan Crimea, Sergei Akisnovos, mengakui adanya gangguan pasokan dan menjanjikan normalisasi distribusi dalam 2 pekan. Situasi serupa juga terjadi di Nizhny Novgorod, di mana bensin jenis 92 dan 95 sempat hilang dari pasaran. Gubernur setempat menegaskan persoalan ini bersumber dari rantai pasokan dan memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan tengah dilakukan untuk menstabilkan distribusi dan mengakhiri krisis yang meluas ini. Pemerintah Rusia menuding Ukraina tengah merencanakan operasi false flag di Polandia atau Rumania yang berpotensi memicu Perang Dunia III. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan bahwa Eropa berada dalam situasi paling berbahaya dalam sejarah modern karena ancaman pecahnya Perang Dunia III. Dalam pernyataannya di Telegram pada Minggu 28 September 2025, Zakharova mengklaim bahwa Ukraina tengah menyiapkan skenario provokatif di wilayah negara-negara anggota NATO seperti Polandia atau Rumania. Mengutip laporan media Hongaria, ia menuduh Kiev berencana memanfaatkan sejumlah drone Rusia yang sebelumnya jatuh atau berhasil dicegat, lalu memodifikasinya dengan hulu ledak mematikan. Drone tersebut yang akan dikendalikan oleh operator Ukraina dikabarkan akan diterbangkan ke pusat-pusat transportasi penting NATO dengan menyamar sebagai pesawat tak berawak milik Rusia. Zakharova menyebutkan bahwa langkah ini akan disertai kampanye disinformasi yang menyalahkan Moskow atas serangan itu, sehingga menciptakan dalih untuk memicu konflik langsung antara Rusia dan NATO. Ia menambahkan, perangkat tak berawak jenis Geran diduga telah dikirim ke pusat pelatihan militer Yavarov di Ukraina Barat pada 16 September lalu, setelah menjalani proses perbaikan di fasilitas Lorta di Lviv. Media Hungaria yang dikutip Zakharova menilai langkah ekstrim ini berkaitan dengan kondisi militer Ukraina yang disebut sedang mengalami kemunduran besar. Menurut mereka, kekalahan tidak lagi terbatas pada medan tempur taktis, melainkan telah merembet ke tingkat strategis. Jika tuduhan ini terbukti,
Zakharova menegaskan bahwa benua Eropa belum pernah sedekat ini dengan risiko pecahnya perang global. Badan Intelijen Korea Selatan menyebut Korea Utara memiliki sekitar 2 ton uranium dengan tingkat pengayaan tinggi. Jumlah yang dinilai cukup untuk memproduksi ratusan hulu ledak nuklir. Menteri Unifikasi Korea Selatan Chun Do-yong mengungkapkan bahwa Korea Utara telah berhasil memperkaya sekitar 2.000 kg uranium dengan tingkat kemurnian di atas 90%. Data tersebut diperoleh berdasarkan laporan lembaga intelijen dan menunjukkan potensi besar Pyongyang dalam memperluas program senjata nuklirnya. Menurut Chung, aktivitas pengayaan uranium masih berlangsung aktif di 4 lokasi berbeda di Korea Utara. Ia menjelaskan, satu bom nuklir umumnya hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 6 kg plutonium. Sehingga cadangan uranium dalam jumlah besar itu dapat diolah menjadi bahan untuk ratusan senjata nuklir. Situasi tersebut, kata Chung, menjadi alasan mendesak bagi komunitas internasional untuk menghentikan laju pengembangan senjata pemusnah massal Pyongyang. Namun, ia menilai langkah sanksi tidak akan memberi dampak signifikan. Jalan keluar yang paling realistis, menurutnya, adalah keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam proses negosiasi dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Kim sebelumnya menyatakan bersedia membuka ruang dialog dengan Washington selama pembicaraan tidak diarahkan pada kewajiban pelucutan nuklir. Pyongyang sendiri belum pernah merilis rincian fasilitas pengayaan uranium yang dimilikinya. Meskipun para analis menduga negara itu mengoperasikan beberapa fasilitas termasuk kompleks Yongbyon. Fasilitas tersebut sempat dihentikan setelah pertemuan Kim Jong-un dengan Donald Trump saat masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun, pengayaan kembali dilanjutkan pada 2021, memperkuat kekhawatiran dunia bahwa Korea Utara terus memperluas kemampuan nuklirnya secara signifikan.
Jembatan Huajang Grand Canyon di Provinsi Guizhou, Tiongkok Barat Daya menampilkan pertunjukan tirai air menakjubkan dengan cahaya berwarna-warni yang berpadu dengan percikan air. Atraksi ini menarik perhatian publik karena memadukan teknologi dengan keindahan alam. Jembatan raksasa ini memiliki panjang 2.890 meter dengan bentang utama 1.420 meter. Menjulang setinggi 625 meter di atas sungai, jembatan tersebut digadang-gadang akan menjadi jembatan tertinggi di dunia, sekaligus jembatan dengan bentang terbesar di daerah pegunungan menurut pemerintah setempat. Proyek prestisius ini sekaligus menegaskan kemajuan infrastruktur Tiongkok dalam membangun fasilitas transportasi di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dengan keindahan dan kemegahannya, jembatan Huajang Grand Canyon berpotensi menjadi ikon baru sekaligus destinasi wisata modern di Guizhou. Pertemuan 2 jam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih pada Kamis 25 September 2025 membahas sejumlah isu strategis yang telah lama membayangi hubungan kedua negara. Salah satu topik utama adalah keinginan Ankara untuk kembali bergabung dalam program jet tempur siluman F-35 setelah sebelumnya dikeluarkan oleh Washington karena pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia. Washington menilai penggunaan S-400 oleh Turki yang merupakan anggota NATO berisiko membocorkan informasi sensitif mengenai kemampuan F-35 ke Moskow. Meski demikian, Trump membuka peluang penyelesaian, menyebut kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing yang bisa mengarah pada kesepakatan. Ia bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa Ankara akan dapat membeli barang-barang yang diinginkan. Dalam pertemuan yang menjadi kunjungan pertama Erdogan ke Gedung Putih sejak 2019 itu, Trump menekankan kekhawatirannya pada hubungan ekonomi erat Turki dengan Rusia, terutama dalam sektor energi.
Sejak Uni Eropa memberlakukan boikot terhadap minyak Rusia pada awal 2023, Turki menjadi salah satu importir terbesar bahan bakar fosil dari Moskow. Dengan total pembelian mencapai lebih dari 90 miliar dolar Amerika Serikat. Trump menilai langkah terbaik Ankara adalah menghentikan pembelian tersebut. Seraya menambahkan bahwa Erdogan memiliki pengaruh besar terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dorongan agar Turki lebih aktif menekan Kremlin muncul setelah Trump menyatakan keyakinannya bahwa Ukraina dapat merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia. Hal ini menjadi perubahan signifikan dari pernyataannya terdahulu yang menyarankan Kiev memberikan konsesi wilayah untuk mengakhiri perang. Erdogan di sisi lain meminta agar pembekuan program F-35 segera dicabut dan menyebut kebijakan Washington tidak sejalan dengan semangat kemitraan strategis. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden selama ini memilih menjaga jarak dengan Erdogan akibat kemunduran demokrasi di Turki dengan kedekatan Ankara dengan Moskow. Kritik internasional juga menyoroti penindasan terhadap oposisi, pembatasan kebebasan pers, serta penuntutan terhadap aktivis dan jurnalis di negara itu. Meski begitu, Trump tetap melihat Erdogan sebagai mitra penting dalam penyelesaian konflik Ukraina dan Gaza. Hubungan keduanya juga diperkuat oleh kesamaan pandangan terhadap Suriah. Trump menilai Erdogan berperan besar dalam penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad dan memuji Turki karena mendukung kelompok pemberontak yang kini dipimpin oleh Ahmad al-Shara. Menurut Trump, keberhasilan itu menjadi pencapaian besar Erdogan meski ia tidak pernah secara terbuka mengklaimnya. Sedikitnya 36 orang meninggal dan lebih dari 50 lainnya terluka dalam insiden saling injak saat kampanye politik aktor terkenal India, Vijay, di distrik Karur, Tamil Nadu pada Sabtu 27 September. Melansir dari media internasional, pemerintah Tamil Nadu mengonfirmasi bahwa korban jiwa mencangkup 8 anak-anak dan 16 perempuan. Kepala Menteri MK Stalin menyebut peristiwa itu sebagai kejadian yang sangat menyedihkan. Seraya menjanjikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah atau sekitar 188,9 juta rupiah bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.
Anggota parlemen Senthil Balaji melaporkan kepada media bahwa 58 orang sedang menjalani perawatan medis akibat luka-luka yang dialami. Untuk mempercepat penanganan, sebanyak 44 dokter dari distrik Tiruchirappalli dan Salem diterjunkan ke lokasi. Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus guna menyelidiki penyebab insiden. Vijay, bintang film Tamil yang sejak 2024 memimpin partai baru Tamilaga Vetri Kazhagam, diketahui kerap mengundang massa besar dalam setiap kampanyenya. Partai itu kini menjadi penentang serius bagi DMK yang berkuasa dan Partai Bharatiya Janata atau BCP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam rekaman yang beredar di media lokal, terlihat ribuan orang memadati kendaraan kampanye Vijay. Situasi semakin kacau hingga ia melemparkan botol air kepada pendukung yang pingsan dan meminta bantuan polisi. Melalui unggahan di platform X, Vijay menyatakan hatinya hancur dan menyampaikan bela sungkawa mendalam bagi keluarga korban, serta mendoakan kesembuhan bagi mereka yang dirawat. Peristiwa di Karur bukan kali pertama kampanye Vijay menimbulkan persoalan keselamatan publik. Pada peluncuran partainya Oktober 2024, setidaknya 6 orang dilaporkan meninggal dalam kerumunan massa. Meski kepolisian telah memberlakukan pembatasan terhadap ukuran konvoi dan lokasi acara, antusiasme pendukung kerap melampaui kapasitas infrastruktur setempat. Perdana Menteri Narendra Modi turut menyampaikan rasa duka cita atas kejadian tersebut. Melalui pernyataannya di X, ia menilai insiden di Karur sangat memprihatinkan dan menyampaikan simpati kepada para korban serta keluarga yang terdampak. Kremlin menolak menanggapi laporan Bloomberg yang menyebut diplomat Eropa memperingatkan Moskow soal kemungkinan NATO menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara Eropa. Laporan itu mengutip pejabat yang mengetahui pembicaraan, menyebut peringatan disampaikan oleh utusan Inggris, Prancis, dan Jerman dalam pertemuan di Moskow. Ketika ditanya soal respons Rusia jika skenario itu terjadi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai isu tersebut tidak layak dibicarakan. Ia menilai pernyataan semacam itu sangat tidak bertanggung jawab.
Peskov juga menyebut tuduhan bahwa pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara pihak lain tidak berdasar. Menurutnya tidak ada bukti kuat yang diajukan mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, NATO sebelumnya menuduh jet tempur Rusia melanggar wilayah udara Estonia pada pekan lalu. Ketegangan antara Rusia dan NATO kembali meningkat seiring insiden tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.